Halo, selamat datang di channel YouTube Christmas Milatus Manunggalit. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan tugas saya mengenai RPP untuk sekolah minggu. Silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Christmas Milatus Manunggalit. Saya berasal dari jurusan teologi YKK Lutung dengan NIM 19020150. Di sini saya ingin memaparkan hasil presentasi saya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering dikatakan RPP. Dalam kesempatan ini saya ingin memenuhi mata kuliah dari Ibu Maria Widyastuti dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen dalam Gereja Lokal. Langsung saja. Nama gereja GBIS Kasih Kristus Lutung. Kelas atau semester anak sekolah minggunya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dengan topik menjadi anak-anak Allah dan pengisi surga. Bahan Alkitab Matius 19 ayat yang ke-14. Alokasi waktu, saya akan memaparkan ini dalam waktu 15 menit ke depan. Langsung saja. A. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menerapkan ajaran. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Dan yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati berdasarkan rasa ingin tahu menjadi anak Tuhan serta penghuni surga nantinya. B. Kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, menerima dan mensyukuri dirinya sebagai anak Allah. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai anak Allah. Dan yang ketiga, memahami dirinya sebagai anak Allah dan calon pengisi surga. Keempat, menunjukkan perilaku bertanggung jawab kepada dirinya sebagai anak Allah. Yang kelima, menyanyikan lagu rohani anak-anak, menunjukkan ucapan syukur atas dirinya, keluarga, teman, dan lagu tentang anak Tuhan dan lagu rohani mengenai surga. Jadi di sini saya ingin menjelaskan di mana dalam RPP itu terdapat kompetensi inti, yaitu hal-hal inti dalam pengajaran terhadap anak sekolah minggu, dan juga kompetensi dasar atau hal dasar yang harus dipelajari oleh seorang guru sekolah minggu dalam mengajari anak sekolah minggu beserta indikator yang lain. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami kemahakuasaan Allah dan menciptakan manusia. Yang kedua, mengetahui betapa Allah menyayangi manusia. D. Materi. Aku adalah anak Tuhan dan calon pengisi surga. Saya ingin saya ingin melanjutkan bagian yang E, metode pembelajaran. Di dalam hal ini, metode pembelajarannya saya membuat 3 bagian. Yang pertama, ceramah atau khotbah atau penjelasan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu tersebut. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Di sini nanti saya ingin membuat satu grup diskusi di mana mereka akan membuat tanya jawab atas pertanyaan yang saya berikan dan mereka menjawab dari pertanyaan saya. Yang ketiga, penugasan. Lanjut. Model pembelajaran. Model pembelajaran langsung dipadukan dengan model pembelajaran lain yang kontekstual dan dengan pertimbangan efektivitas. Media, alat, dan sumber belajar. Medianya saya buat itu gambar dan buku. Alatnya nanti saya ingin membuat gambar gantung, buku warna. Sumbernya dari Google dengan topik mengenai bahan ajar untuk sekolah minggu.
Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama, pendahuluan. Membuka pembelajaran dengan bernyanyi bersama. Memulai pembelajaran dengan membaca doa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Menyampaikan cakupan materi. Mempersiapkan media atau alat peraga, alat bantu berupa tulisan tangan di papan tulis atau whiteboard, potongan kartu atau kertas karton, tulisan yang besar dan mudah dilihat atau dibaca atau digambar. Jika memungkinkan melalui tayangan slide, media LCD projector. 2. Kegiatan inti. Kegiatan pertama, perkenalan. Kegiatan belajar diawali dengan perkenalan. Sebaiknya dalam hal perkenalan ini, seorang guru sekolah minggu terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, dan cara yang sudah dibuat oleh guru sekolah minggu tersebut akan diikuti atau ditiru oleh anak sekolah minggunya. Yang sebaiknya guru sekolah minggu tidak menanggapi atau menyalahkan bila terdapat siswa yang menyanyi dengan gerakan atau share yang keliru. Manfaatnya adalah siswa merasa nyaman dalam pertemuan pertama. Jadi di sini saya menjelaskan karena yang kita ajar itu adalah anak-anak, di mana mereka tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Mana tahu anak sekolah minggu tersebut yang dimana kita suruh untuk maju ke depan membuat suatu nyanyian. Jika mereka salah, kita jangan langsung seperti mengejek, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Jangan seperti itu. Melainkan kita harus memberikan saran yang baik, kita dukung dia untuk lebih baik lagi. Jadi disitulah perannya seorang sekolah minggu itu. Kita tidak hanya mengajar, melainkan kita harus membimbing dia, mengarahkan dia ke jalan yang benar. Kegiatan kedua, mengamati anggota tubuh. Pada kegiatan ini, setiap siswa secara bergantian menyebutkan anggota tubuh, jumlah dan fungsi masing-masing. Kegiatan 3, letak anggota tubuh dan cerita syarat ke surga. Siswa diarahkan untuk membuat garis dari anggota tubuh ke letaknya masing-masing. Kegiatan ini adalah kegiatan awal untuk masuk ke kegiatan lainnya. Karena itu sebaiknya guru tidak menyalahkan bila terdapat siswa yang menarik garis ke arah yang salah, dan buatlah siswa senyaman mungkin di kelas. Itu tadi adalah mengenai letak tubuhnya. Jadi di sini nanti saya ingin memberikan atau ingin membuat suatu peraga yang dimana anak sekolah minggu itu menggambarkan anggota tubuhnya. Nah, untuk pelajaran buat guru sekolah minggu, jika mereka ada kekeliruan dalam menggambar, jika garis itu tidak lurus, kita jangan langsung menjudge-nya, melainkan kita arahkan dia, kita buat dia ke dalam situasi yang lebih nyaman. Dan juga syarat ke surga. Tidak lupa saya atau guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak sekolah minggunya gimana cara untuk menjadi anak-anak Allah, gimana cara yang untuk masuk ke surga, dengan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan firman Tuhan kepada anak sekolah minggunya. Dan penutup, melaksanakan penilaian, refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Jadi penutupnya adalah sini melaksanakan penilaian akhir atau dari awal tadi, dari pembukanya tadi sampai masuk ke tahap pengajarannya. Di sinilah nanti kita membuat penilaian refleksi terhadap anak sekolah minggu tersebut. Oke? Saya ingin melanjutkan nanti ke bagian H, penilaian hasil belajar. Baiklah kepada saudara-saudari sekalian atau kepada kita semua ya. Sekarang saya sampai ke tahap terakhir, yaitu penilaian hasil belajar. Nah, sebelum saya menjelaskan penilaian hasil belajar ini, yang dimana tadi saya sudah membuat suatu kelompok tanya jawab atau diskusi. Jadi disinilah saya ingin menilai gimana respon anak sekolah minggu tersebut. Yang pertama,
pada saat peserta didik berdiskusi, saya membuat contoh tabel yang terdiri dari 7 kolom. Kolom yang pertama diisi dengan nomor, nama peserta didik, aspek yang dinilai, skor maksimal, nilai, ketuntasan, dan tindak lanjut. Aspek dan cara penilaian. A. Kejelasan dan kedalaman informasi. Nah, dalam bagian ini saya ingin memaparkan yang pertama, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap dengan sempurna, saya memberikan skor 30. Yang kedua, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi lengkap dengan kurang sempurna, saya memberikan skor 20. Ketiga, jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman materi kurang lengkap, saya memberikan skor 10. B. Kearifan dalam berdiskusi. Yang pertama, jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. Yang kedua, jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. Yang ketiga, jika kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam berdiskusi, saya kasih skor 10. C. Jadi bagian yang B ini adalah keaktifan dalam diskusi, di mana setiap anak sekolah minggu tersebut. C. Kejelasan dan kerapian presentasi. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skornya 40. 2. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 30. Dan yang ketiga, jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi, skornya 20. 4. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan kurang rapi, skornya 10. Jadi bisa secara rangkuman ya, mulai dari awal tadi, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir penilaian hasil belajar. Kita sebagai seorang guru sekolah minggu, jangan menjalankan guru sekolah minggu itu sebagai suatu pekerjaan yang tidak memiliki arti, tetapi adalah lebih baik kalau kita menjalankannya sesuai dengan firman Tuhan dan bisa menjadikan anak sekolah minggu itu menjadi lebih baik lagi. Demikianlah hasil presentasi saya atau hasil pemaparan dari RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di dalam hal ini saya membuat di Gereja Betel Injil Sepenuh Kasih Kristus Terutuh. Apabila saya memiliki kesalahan baik dari cara penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf. Atas atensinya atau pengertiannya saya ucapkan terima kasih.